Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini Kamis 21 Mei 2020 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Niluh Yuni Ambarwati SSI. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri, kita menyambut Lilin Tiafani. Empat 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid-Nya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan. Saat mereka di dalam keputusasaan menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil, dan dalam segala persoalan hidup, Ia hadir untuk merubah sedih menjadi kebahagiaan, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah yang tidak berhasil menjadi berhasil, merubah segala hal dan membuatnya indah untuk dialami. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid-Nya dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan selalu menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Kini saatnya Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa-Nya untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dengan penuh harapan dan sukacita kita menaikkan pujian, agungkan kuasa namanya. Kidung Jemaat 222B bait 1 sampai 2. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir dalam persekutuan ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus, dan sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan bahwa pertolonganku datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda dan anak-anak sekalian yang dicintai, dikasihi, diberkati Allah.
Selamat pagi, dan hari ini sungguh sukacita kita boleh bersama-sama dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan mari saudara-saudaraku, sidang jemaat sekalian, kita mendasari ibadah kita ini dengan ayat firman Tuhan yang menjadi pembimbing kita, yaitu Injil Yohanes 13 ayat 32. Kristus berkata, "Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Saudara-saudara, mari kita bersyukur dan tetap bersukacita dalam segala keadaan. Karena Tuhan pergi menyediakan tempat bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia justru sangat mengasihi kita. Kita pujikan bersama Kidung Jemaat 225, Berkereta Awan Putih. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Bertelurlah tiap malu, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Penguasa dalam dunia dan malaikat dalam surga mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Mazmur minggu ini terambil dari Mazmur 47 ayat 2 sampai 10. Mari kita bacakan saling bersahutan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara jemaat sekalian, anak-anak muda dan anak-anak sekalian, mari kita menaikkan doa syukur dan pengakuan dosa kita serta permohonan pengampunan dari Allah. Mari kita berdoa. Hari ini kami memperingati kenaikan Tuhan kembali ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan ini agar kami boleh mengingat akan kasih-Mu, ya Allah. Kami datang dengan rasa syukur dan kami pun datang dalam pengakuan kami. Betapa banyak hal yang telah kami perbuat yang tidak berkenan bagi-Mu. Banyak hal pula yang telah kami perbuat tidak berkenan bagi sesama kami dan ciptaan-Mu yang lain. Untuk itulah kami datang kepadamu, ya Allah, Bapa yang maha baik. Dengan dasar
keyakinan kami akan cinta kasih-Mu yang tak terbatas. Kami datang tidak hanya dalam pengakuan kami, tetapi juga dalam permohonan kami. Kiranya Engkau mengasihani kami yang lemah dan berdosa ini, dan Engkau mengampuni dan menyucikan kami semua, sehingga sungguh kami layak di hadapan-Mu, dan dengan tuntunan-Mu kami akan terus menjalani hidup kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, sehingga sungguh tempat yang tersedia itu dapat kami tempati kelak, sungguh dengan sukacita dan damai sejahtera. Inilah doa kami ya Allah. Terima kasih atas segala kebaikan dan kasih-Mu serta pengampunan dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, mari kita menaikkan pujian sejauh timur dari barat. Seperti pujian ini, keyakinan kita bahwa demikianlah besar kasih Allah dan pengampunan Allah. Mari kita pujikan bersama-sama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara-saudara, seperti pujian kita tadi, firman Allah di dalam puji-pujian Mazmur Daud 103 ayat 12 juga menyaksikan bahwa sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Berdasar firman Tuhan inilah sebagai hamba-Nya saya mengingatkan dan menyampaikan kepada kita bahwa segala dosa-dosa yang telah kita akui dan sesali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah diampuni oleh Bapa kita. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kita telah diselamatkan, dan di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus kita telah dituntun, dihiburkan, bahkan dibenarkan. Oleh karena itulah mari kita terima berita anugerah ini di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, siapkanlah hati dan hidup kita selalu dibaharui. Dan saat ini mari kita terima firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Di dalam Roma pasal 12 ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Itulah firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa kita dipanggil menjadi umat Allah, yaitu menjadi satu tubuh Kristus. Sehingga kita harus tetap bersama-sama, berjalan bersama untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan
Namun sebelumnya dengan pujian seperti Rusa Rindu Sungaimu, kita akan mempersiapkan diri. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari satukan hati kita di dalam doa, kita mohon pertolongan Roh Kudus memimpin kita dalam merenungkan sabda Tuhan. Bapa, terima kasih saatnya kami saat ini menerima firman-Mu. Untuk itu berkuasalah sepenuhnya atas kami, yaitu Roh-Mu yang kudus, memimpin dan memampukan kami, baik merenungkan firman-Mu ataupun melaksanakannya. Jadikan kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman yang menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah, kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman hidup. Amin. Saudara-saudara, jemaat sekalian, juga anak-anak terkasih, di rumah masing-masing mari kita bersama-sama menyimak pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini dalam peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dengan pembacaan firman dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan.
Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau mendengar firman Allah, yang mau memeliharanya, dan yang setia melaksanakannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara sekalian, anak-anak juga yang terkasih di rumah masing-masing, pasti pernah mendengar sebuah pepatah atau peribahasa. Kalau yang belum pernah, mungkin saat ini, terutama anak-anak di sekolah pelajaran bahasa Indonesia diajarkan mengenai peribahasa atau pepatah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Pepatah atau peribahasa mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang artinya bahwa ketika kita bersatu, satu dengan yang lain, maka kita akan bisa tetap teguh. Kita akan bisa menghadapi apapun yang kita hadapi. Kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan-pekerjaan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita bercerai, maka akan runtuh. Kita tidak akan mampu menghadapi apapun, terutama tantangan-tantangan kita. Apalagi kita juga tidak akan mampu menyelesaikan apapun pekerjaan-pekerjaan kita. Saya contohkan misalnya sebuah sapu lidi, Bapak Ibu Saudara-saudara pasti tahu. Kalau satu buah lidi itu sangat mudah dipatah-patahkan. Tetapi kalau lidi itu berkumpul menjadi satu buah sapu lidi, maka itu akan lebih sulit dan bahkan sangat sulit untuk dipatahkan secara sekaligus. Demikian juga sebagai fungsinya. Sebuah lidi tidak akan mampu untuk membersihkan sampah yang ada di halaman rumah atau di dalam rumah kita. Tetapi kalau lidi itu berkumpul menjadi satu, diikat, maka itu disebut sapu dan bisa berguna, berfungsi untuk membersihkan sampah-sampah yang ada. Jadi saudara-saudara, itulah arti peribahasa atau pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Namun saudara-saudara, kalau kita renungkan, memang mudah untuk mengucapkannya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi pada kenyataannya untuk melakukan itu sangat sulit, membutuhkan banyak hal, termasuk juga banyak pengorbanan. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara? Jawabannya yang paling sederhana adalah mungkin bagi kita karena ada banyaknya perbedaan sehingga kita sulit untuk disatukan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah perbedaan itu salah? Sedangkan kita ini diciptakan oleh Tuhan sudah berbeda-beda satu dengan yang lain. Di dalam diri kita sendiri pun masih banyak perbedaan, saudara-saudara. Antara hati, antara mulut, antara pikiran bisa berbeda-beda. Apalagi kita satu dengan yang lain. Marilah kita merenungkan bahwa perbedaan itu juga memang diciptakan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Oleh karena itulah, mengapa perbedaan itu salah?
Kalau kita mau mempergunakan perbedaan itu untuk saling melengkapi, maka itu bukanlah masalah untuk kita bisa bersatu, kita teguh. Dan hari ini kita membaca pembacaan kita dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus menyampaikan doa kepada Bapa. Nats bacaan kita dari ayat 20 sampai 26 berisi tentang doa Tuhan Yesus atau harapannya dari orang-orang yang percaya kepadanya. Setelah Tuhan Yesus menyampaikan doa-doa baik di ayat 1 sampai ayat 5, di situ Tuhan Yesus berfokus doanya mengenai dirinya dengan Bapa, dengan Allah. Dilanjutkan ayat 6 sampai ayat 19, di situ Tuhan Yesus lebih fokus berdoa untuk murid-muridnya agar mereka bersatu dan menjadi saksi. Dan di ayat 20-26 Tuhan Yesus memang mengkhususkan di situ, saudara-saudara, doanya untuk semua orang-orang yang percaya kepadanya. Artinya tidak dibatasi oleh apapun. Semua, tidak terkecuali. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di ayat introitus kita juga hari ini dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara, Kristus berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Semua orang, tanpa kecuali, saudara-saudara. Jadi tidak dibatasi oleh apapun yang membuat kita berbeda. Semua dibuka kesempatan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Jadi di sini kita diingatkan jangan merasa bahwa hanya diri kita yang berhak untuk datang kepada Tuhan, berhak untuk didoakan oleh Tuhan Yesus, tetapi semua orang, kita semua yang percaya kepadanya. Mari kita melihat ada beberapa poin di sini harapan Tuhan Yesus yang tercermin dari doanya. Terutama ayat 20 sampai 26, saudara-saudara. Apa yang Tuhan Yesus harapkan dari orang-orang yang percaya kepadanya? Yang pertama adalah supaya mereka semua menjadi satu. Supaya mereka semua menjadi satu. 3 kali disebutkan, saudara-saudara, di ayat 20 sampai 23. Artinya bahwa harapan Tuhan Yesus ini supaya mereka semua menjadi satu. Ini sungguh-sungguh harapan yang luar biasa, yang mendalam dari seorang Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia ini, melakukan karya Allah. Kita diingatkan bahwa menjadi satu ini bukan sekedar hanya ketika kita ada di dalam persekutuan sebagai umat Tuhan, atau ketika kita ada di dalam sebuah organisasi gereja saja. Tetapi menjadi satu di sini adalah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, bersatunya kita di dalam roh. Di dalam roh Allah. Tuhan Yesus mengibaratkan bersatunya kita atau menjadi satu ini sama seperti Tuhan Yesus yang adalah satu dengan Bapa, yang tidak bisa dipisahkan. Kita pun demikian diharapkan agar kita menjadi satu. Sehingga Rasul Paulus meneruskan suratnya kepada jemaat Efesus pasal 4 ayat 3 dan 13. Kesatuan itu adalah kesatuan dalam roh, yaitu Roh Kudus sebagai pemersatu. Untuk itulah mari saudara-saudaraku yang diberkati dikasihi Allah, anak-anak juga, harapan Tuhan adalah kita menjadi satu. Menjadi satu bukan berarti tidak ada perbedaan. Ingat, perbedaan tetap diizinkan Tuhan. Tetapi menjadi satu, kita bisa bersatu ketika kita bisa memanfaatkan
menggunakan perbedaan itu untuk saling melengkapi, saling menolong, saling mendukung, sehingga kita bisa menjadi satu. Semua masing-masing kita punya kekurangan dan kelebihan. Kelebihan kita untuk melengkapi kekurangan orang lain sesama kita. Kekurangan kita akan dilengkapi oleh kelebihan dari sesama kita. Dan walaupun kita juga dalam kehidupan kita sehari, dalam persekutuan kita, di masyarakat, di dalam gereja, di dalam keluarga pun, perbedaan selalu ada. Perbedaan ide, pendapat, pemikiran, selera, dan lain sebagainya. Tetapi mari kita saling menghargai perbedaan itu, kita saling melengkapi, maka Tuhan pasti akan mengizinkan kita dan memampukan kita menjadi satu, saudara-saudara. Saya misalkan contoh konkretnya dalam situasi saat ini yang terjadi. Kita bersatu melawan atau menanggulangi pandemi ini. Walaupun kita memiliki banyak perbedaan, mungkin ide, pendapat, dan lain sebagainya, tetapi jangan sekali-kali kita gunakan itu untuk saling menjatuhkan, saling menyalahkan, tidak ada gunanya, saudara-saudara. Tetapi kalau kita gunakan perbedaan itu untuk saling melengkapi, saling tolong-menolong, kita diberikan lebih berbeda mungkin dari yang lain, yang kekurangan, mari kita pakai kelebihan kita untuk menolong yang kekurangan. Yang kekurangan jangan berkecil hati. Mari kita ingat bahwa Tuhan menyediakan pertolongan melalui siapapun itu yang mampu menolong kita. Kemampuan Tuhan melebihi dari kemampuan dan pikiran kita. Oleh karena itulah mari kita bersatu di sini, menjadi satu untuk menghadapi apapun. Yang kedua, harapan Tuhan Yesus agar umatnya selalu ada di dalam Dia. Tuhan Yesus katakan bahwa di mana aku berada, di situ umatku berada. Ayat 24, saudara-saudara. Artinya bahwa di mana Tuhan kita berada, di situ kita juga berada. Kita tidak terpisah oleh Tuhan. Tidak berjalan sendiri-sendiri. Ketika kita menghadapi tantangan, kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Tuhanlah yang akan berjalan menghadapi tantangan kita. Kita tinggal berjalan bersama dengan Tuhan. Sebenarnya enak, saudara-saudara, kita tinggal ada di dalam Dia, Dia yang Tuhan yang menolong kita selalu. Tetapi seringkalinya kita hanya ingin kita ada di dalam diri kita sendiri, kemauan kita sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Ketika kita tidak mampu, di situ baru kita sadar bahwa sungguh kekuatan kita sangat terbatas. Disinilah Tuhan mau menyadarkan kita bahwa kita tidak akan mampu tanpa Dia. Tetaplah di dalamku, Tuhan katakan. Dan peringatan kenaikan Tuhan saat ini ke surga, saudara-saudara, bukan untuk meninggalkan kita, bukan untuk membiarkan kita sendiri, tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan ketika Dia sebelum masa sengsaranya, Injil Yohanes pasal 14 khususnya, aku akan pergi kepada Bapa dan menyiapkan tempat bagimu. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan, saudara-saudara. Oleh karena itulah kita diingatkan, yang kedua ini kita tetap tinggal di dalam Dia, karena Dia telah menyiapkan tempat bagi kita. Lalu bagaimana caranya kita tinggal di dalam Dia sementara ketika kita memperingati Tuhan kembali naik ke surga, lalu kita masih tinggal di dunia? Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menyampaikan itu,
Tuhan Yesus juga menyampaikan bahwa Dia segera akan meminta kepada Bapa agar Bapa mengutus Roh-Nya. 10 hari ke depan setelah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini, kita akan memperingati Hari Raya Pentakosta, yang artinya hari ke-50 terhitung dari Paskah. Yang artinya kita memperingati bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia memberikan Roh Penghibur, Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh Penolong. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 7 dan 26 di situ disebutkan oleh Tuhan Yesus, Roh kebenaran inilah yang akan diutus Bapa untuk senantiasa menyertai dan memimpin umatnya sehingga kita tetap ada di dalam Dia. Kita diingatkan pergunakan Roh Kudus yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Jangan sia-siakan. Jangan hanya gunakan roh kita yang lemah, yang tidak sempurna ini. Tetapi gunakan roh Allah, roh kebenaran, roh yang sempurna, yang akan memampukan kita untuk bisa tetap satu di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, harapan Tuhan Yesus adalah agar kasih Allah, kasih Bapa yang diberikan melalui Tuhan Yesus dapat kita jaga seterusnya, yaitu oleh Roh Allah. Dapat kita pegang seterusnya. Sehingga sungguh yang kita sampaikan, yang kita wartakan adalah kemuliaan Bapa, kasih Allah yang sempurna. Dalam masa raya Pentakosta ini, beberapa hari yang lalu, hari Minggu, kita sudah membuka masa raya Pentakosta, saudara-saudara, tahun 2020 dengan tema menjadi gereja yang memberkati dan subtema jangan takut, bersatulah dan tetaplah bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Kita diajak bersama-sama untuk mari kita ada di dalam Tuhan, menjadi satu, tetap menggunakan Roh Tuhan selalu di dalam hidup kita untuk jangan takut. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bersatu. Dan yang ketiga, untuk bersaksi. Menjadi saksi Tuhan, menyampaikan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, menjadi pembawa damai. Dalam situasi saat ini, saudara-saudara, memang kita sangat sensi dibuat banyak berita-berita, banyak ketegangan-ketegangan yang terjadi, banyak imbas karena pandemi ini. Mari kita pakai kuasa Tuhan, berhikmat, sehingga kita tidak mudah takut, kita tidak mudah terombang-ambing, kita tidak mudah putus asa. Tapi kita tetap berani menghadapi apapun kenyataan hidup ini dengan kendala, dengan tantangan dan kesusahannya. Kita tetap satu di dalam Tuhan, kita tetap kuat dan kita tetap menjadi saksi Tuhan. Tetap menjadi pembawa damai. Hidup kita tetap menenteramkan. Menjadi berkat bagi sesama kita. Itulah yang menjadi harapan Tuhan Yesus. Sehingga semua orang yang telah menerima pemberitaan dari murid-murid dan saat ini Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak dan saya, kita semua yang telah percaya, kita tetap menjadi satu. Kita tetap memancarkan kasih Allah. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, menyediakan tempat yang terbaik untuk kita, dan selamat selalu tinggal di dalam Tuhan. Selamat selalu menjadi satu, sehingga kita tetap teguh, kita tetap kokoh, kita tetap kuat di dalam iman, kita tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita teduh sejenak.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita ikrarkan imam rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon perhatiannya sejenak untuk kita sama-sama menyimak warta jemaat dan informasi kegiatan Sefkan dan lain-lain. Namun saya tidak membacakan semuanya, hanya beberapa poin saja yang saya dapat bacakan. Saya mulai poin nomor 2 bagian B untuk menjadi perhatian bagi jemaat kita. Pelayanan sakramen baptis kudus anak dan dewasa serta sidi pengakuan iman untuk JKK dan BFI Fajar Kasih yang rencananya dilaksanakan pada Hari Raya Pentakosta 31 Mei 2020 diundur pelaksanaannya dan akan diinformasikan kembali di warta jemaat. Poin 4, Gerakan Peduli Kasih untuk warga JKK yang terdampak COVID-19. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan di mana Gerakan Peduli Kasih ini telah terlaksana dengan baik dari tahap pertama, tahap kedua, dan ketiganya, sehingga warga kita yang terkena dampak yang di PHK telah terbantu dengan Gerakan Peduli Kasih ini. Namun Gerakan Peduli Kasih ini masih terus berjalan sehingga masih diberi kesempatan bagi warga jemaat yang rindu untuk membantu dalam bentuk natura yang dapat langsung dibawa ke kantor gereja berupa beras, minyak, mie instan, dan lain-lain. Dan dana yang dapat ditransfer ke rekening mandiri dengan nomor telah tertera atas nama Majelis Gereja Kristen, mohon diberi keterangan COVID-19. Demikian warta berita yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu di mana kami dapat memperingati kenaikan Tuhan ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami semua orang-orang percaya, di mana kami sungguh bersyukur kami adalah orang-orang yang telah Engkau panggil untuk datang kepadamu, Engkau persatukan menjadi satu tubuh Kristus. Sehingga walaupun kami penuh dengan perbedaan, tetapi tujuan kami satu, yaitu memuliakan Engkau. Kiranya Engkau menolong kami dalam kehidupan kami, agar kami sungguh memancarkan kemuliaan Tuhan. Kami menggunakan Roh-Mu yang kudus untuk tetap tinggal di dalam-Mu dan dipimpin selalu di dalam kehidupan kami yang menjadi satu. Ya Allah, kami bersyukur ibadah ini juga, baik jemaat Tuhan di rumah masing-masing, penata layan ibadah ini, kami percaya Engkau telah memberkati kami. Demikian juga untuk seterusnya, selanjutnya segala kehidupan kami, di tengah keluarga,
di dalam pergumulan kami, baik rumah tangga, pekerjaan dan usaha kami, dan kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon Tuhan menuntun selalu. Ketika kehidupan kami dan pekerjaan kami juga terimbas karena pandemi yang ada, Bapa, biarlah Engkau yang terus memberi kami kekuatan, hikmat, dan pertolongan. Demikian juga dalam kami tetap mendidik, mengasuh, membimbing anak-anak kami. Kiranya kasih Tuhan yang juga terus menolong mereka, anak-anak muda kami yang terus bertumbuh, yang mengharapkan masa depan dan cita-cita mereka dapat mereka raih. Tentu semuanya itu di dalam pertolongan-Mu. Anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka, Tuhan juga sertai dan lindungi. Para warga senior dalam pergumulan mereka, kiranya Engkau yang menjadi sumber kekuatan. Dan juga kami berdoa saat ini dalam pergumulan saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Dalam pergumulan saudara-saudara kami yang menghadapi banyak tantangan, kedukaan, dan lain sebagainya. Engkaulah sumber kekuatan bagi mereka dan jamahan-Mu bekerja dengan sempurna, sehingga mereka boleh dipulihkan, mereka boleh dikuatkan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, untuk kehidupan gereja-Mu, pelayanan kami, terutama pelayanan kami dalam persekutuan kami sebagai Jemaat Kristus Kasih dan BPI Fajar Kasih. Kiranya Engkau sumber kekuatan dalam setiap pelayanan kami, sehingga dalam pelayanan ini bukan kami untuk memegahkan diri, tetapi untuk memuliakan Engkau saja. Kehadiran Gereja Bali, sinode kami boleh juga menjadi berkat, sehingga kami sesungguhnya gereja-gereja yang hidup ini, bait-bait-Mu ini, boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Terutama dalam situasi saat ini, menanggulangi atau percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Bapa, kami terus-menerus memohon kepada-Mu, kiranya Engkau memberi kami hikmat, kami sebagai umat Tuhan, kami sebagai masyarakat dan penduduk bumi ini. Kiranya kami bersatu untuk bersama-sama menanggulangi pandemi yang ada ini, sehingga kami boleh saling tolong-menolong, saling membantu. Terutama kami juga yang telah Engkau limpahkan berkat, sehingga kami dapat memperhatikan dan menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kami berdoa juga untuk pelayanan di tengah-tengah masyarakat, baik dari pemerintahan yang ada, dari aparat yang ada, terutama juga aparat kesehatan dan juga keamanan. Mohon Engkau yang memelihara mereka, ya Allah, dan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, terutama presiden kami, dan juga pemimpin-pemimpin di negara-negara yang lain, sehingga penanggulangan pandemi ini boleh dilakukan bersama-sama, baik dari masyarakat yang tidak hanya menuntut atau menyalahkan pemimpin, tetapi juga dari pemimpin yang tidak hanya menggunakan masyarakat atau mengatur masyarakat semau sendiri, tetapi bersama-sama untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Kami berdoa untuk para petugas di garda depan yang harus masih tetap pelayanan dan bekerja. Tuhan memberikan perlindungan. Dan terlebih semua masyarakat, berilah kami pemahaman yang benar, ya Allah, agar kami tetap menaati aturan yang ada, sesuai dengan protokol yang ada. Semuanya itu untuk kebaikan kami bersama. Tuhan, patahkanlah keinginan orang-orang yang berniat buruk dan mempergunakan situasi yang ada ini, sehingga segala niat mereka untuk hal-hal yang tidak baik boleh Engkau patahkan dan gagalkan. Kuasa-Mu bekerja semuanya semata-mata untuk kebaikan. Dan kami berharap dan memohon terus kepada-Mu, ya Allah, sehingga pandemi ini segera diatasi.
dengan ditemukannya obat dan juga vaksin untuk menanggulangi pandemi virus ini. Bapa, kami secara khusus juga berdoa bagi sekian puluh ribu, bahkan jutaan, puluhan ratusan juta di bumi ini yang terpapar virus ini. Berilah kekuatan kepada mereka ya Allah, sehingga kesaksian hidup mereka, baik ketika menghadapi terpaparnya virus ini, maupun ketika mereka Engkau kuatkan, boleh menjadi kesaksian yang baik untuk menguatkan kami, bahwa kami tetap hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang akan memampukan kami menghadapi tantangan apapun yang Kau izinkan. Terima kasih ya Allah, dalam peringatan kenaikan Tuhan ini, kami bersama-sama bertelut di hadapan-Mu, memohon untuk kebaikan kami bersama dan pembaharuan dalam kehidupan kami di tengah persekutuan dan di tengah masyarakat di bumi ini, termasuk bersama-sama dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu dan mohon ampun banyak hal yang tidak berkenan, baik di dalam hati, pikiran, dan hidup kami. Doa kami ini kami lengkapi dengan doa sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan, kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita dengan sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dengan dasar firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Diiringi pujian, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang rahmani dan rahimi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah hamba-Mu datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur atas segala pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk hamba-Mu terus belajar ikhlas.
ikhlas melepaskan apa yang berusaha kami ikat di dalam dunia, dan meyakini dengan iman bahwa Engkau adalah pribadi yang bekerja, yang melepaskan segala sesuatunya dari dalam surga. Supaya jangan kami menjadi pribadi yang terbatas terhadap Engkau yang tidak terbatas. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan kesadaran dan kerendahan hati, kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu dengan tulus dan sukacita. Kiranya hamba-Mu diberikan hikmat di dalam mengelola persembahan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Ya Bapa, sebagaimana Engkau memberkati kami anak-anak-Mu, biarlah kami juga Tuhan mampukan sebagai saluran berkat untuk memberkati banyak domba yang bukan dari kawanan ini, supaya mereka bisa mengenal kasih-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur dan doa hamba-Mu yang ingin selalu dekat kepada-Mu, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujian penutup kita, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Saudara-saudara, mari kita terus dan tetap menjadi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roh-Nya, sehingga sungguh kehidupan kita senantiasa memancarkan kemuliaan dan kasih Allah. Kembalilah kita melanjutkan segala kehidupan kita dan lakukan segenap firman-Nya. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara sekalian selalu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin. Selamat memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita semua. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang.
bertekun, bertekun.